Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Raffi, berasal dari kelas TI 4303, NIM saya 12011940434. Di kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan resum jurnal PSKE yang berjudul Anthropometry in Forensic Medicine and Forensic Science, Forensic Anthropometry. Baik, yang pertama itu ada abstrak. Antropometri adalah rangkaian teknik pengukuran sistematis yang mengekspresikan dimensi tubuh manusia secara kuantitatif dan kerangka. Antropometri sering dipandang sebagai alat tradisional dan mungkin alat dasar antropologi biologi. Tetapi memiliki tradisi panjang. Penggunaan dalam ilmu forensik dan menemukan peningkatan penggunaan dalam ilmu kedokteran, terutama dalam disiplin ilmu kedokteran forensik. Ini sangat objektif dan dapat diandalkan di tangan antropometris terlatih. Signifikasi dan pentingnya somatometri, sefalometri, kraniometri, dan osteometri dalam identifikasi jenazah manusia telah dijelaskan, dan yang baru, istilah antropometri forensik diciptakan. Beberapa penelitian terbaru yang menggunakan berbagai teknik antropometri adalah dibahas. Tujuan akhir penggunaan antropometri dalam kedokteran sains forensik adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencapai identitas pribadi dalam kasus sisa-sisa manusia yang tidak diketahui. Baik, pertama, pengantarnya itu adalah semua manusia yang menempati di dunia ini adalah memiliki spesies yang sama, yaitu Homo sapiens. Tidak ada dua individu persis sama dalam semua sifat terukur mereka. Bahkan secara genetik, kembar identik berbeda dalam beberapa hal. Ini cara-cara cenderung yang mengalami perubahan dalam berbagai tingkat sejak lahir sampai mati. Dalam kesehatan dan penyakit, dan sejak tulang pembangunan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghasil perbedaan proporsi kerangka antara berbeda wilayah geografis, diinginkan untuk memiliki beberapa sarana memberikan ekspresi kuantitatif pada variasi yang memiliki ciri-ciri tersebut. Meskipun demikian, ada banyak metode pengukuran yang digunakan dalam antropologi biologi. Tetapi antropometri memiliki keunikan kontribusinya, dan khusus untuk itu, kedokteran forensik adalah ilmu interdisipliner yang di dalamnya praktek sehari-hari menerapkan semua ilmu kedokteran itu sains, telah diterima sebagai andal dan solid secara ilmiah, fakta atau proses, dan kualitatif dan kuantitatif definisi dengan bantuan yang akurat, dan dapat diandalkan pernyataan. Dapat dibuat dua. Pernyataan itu dapat dibuat dua. Mereka sangat menyadari pengetahuan tentang teknik dan metode lapangan arkeologi yang berfungsi dengan baik dalam pemulihan TKP yang melibatkan terkubur dan permukaan ketempat. Data antropometri diyakini objektif dan mereka memungkinkan pemeriksa forensik melampaui subjektif penilaian seperti serupa atau berbeda. Tujuan utama seorang antropometris yang bekerja di Departemen Kedokteran Forensik atau mediko-legal bekerja sama dengan variabel yang tidak diketahui adalah untuk menggambarkan sisa-sisa dalam istilah tersebut, sehingga seseorang dapat mencapai tujuan memperkirakan usia pada saat itu kematian, jenis kelamin, ternak atau ras atau keturunan atau etnis, perawakan, tubuh berat atau bentuk tubuh, detail karakteristik individual yaitu amputasi, patah tulang, ankilosis, kelainan bentuk dan tulang, patologi, dan sampai batas tertentu. Penyebab kematian yang tercermin di sisa-sisa atau tulang. Krogman dalam publikasi monumentalnya Kerangka Manusia dalam Kedokteran Forensik menjelaskan bahwa penggunaan antropometri mungkin timbul di bawah beberapa rangkaian keadaan, yaitu alami, disengaja dan tidak disengaja. Seorang antropolog forensik yang baik harus, menurut definisi, menjadi ahli biologi kerangka yang baik. Dia membantu ahli patologi forensik untuk merekonstruksi sifat biologis individu di waktu pemeriksaan postmortem.
dan terkadang pemberian petunjuk dan merekonstruksi keadaan sekitarnya kematian. Selanjutnya itu pembahasan dari resume jurnal tersebut. Yang pertama itu ada somatometri. Somatometri adalah pengukuran badan meliputi lingkar dada, panjang leher, panjang badan, tinggi gumba, tinggi pinggul. Studi morfologi variasi pada dasarnya memiliki fokus komparatif dalam variasi mana di dalam dan di antara populasi yang menjadi pusatnya tema. Somatometri berguna dalam studi estimasi usia dari segmen tubuh yang berbeda dalam sekumpulan individu tertentu. Yang kedua ada osteometri. Osteometri termasuk pengukuran kerangka dan bagian-bagiannya. Misalnya pengukuran tulang termasuk tengkorak. Itu sudah ditentukan sebagai teknik untuk melakukan pengukuran pada bahan rangka. Melalui teknik ini, seorang ilmuwan forensik dapat belajar variasi dalam kerangka tulang dari populasi yang berbeda dunia. Teknik tersebut telah berhasil digunakan di estimasi tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan ras di forensik dan hukum sains. Yang ketiga itu ada estimation of stature. Ada berbagai cara untuk memperkirakan tinggi badan dari tulang, tetapi yang paling mudah dan metode yang dapat diandalkan adalah dengan analisis regresi. Dulu, para ilmuwan telah menggunakan setiap tulang dari kerangka manusia, mulai dari tulang paha hingga metakarpal untuk memperkirakan tinggi badan. Mereka semua telah mencapai kesimpulan umum bahwa tinggi badan dapat diperkirakan dengan sangat akurat, bahkan dari tulang terkecil sekalipun. Meskipun mereka menemui kesalahan kecil dalam memperkirakan dalam studi mereka, Boltzmann secara statistik mengevaluasi prediksi perawakan dari panjang tulang panjang pada populasi Eropa yang berbeda. Yang keempat ada determination of sex. Jenis kelamin dianggap sebagai salah satu determinasi termudah, bahkan kerangka, dan salah satu yang paling andal jika penting bagian kerangka tersedia dalam kondisi baik. Tulang yang paling sering dipilih untuk penentuan jenis kelamin adalah panggul dan tengkorak, meskipun kepala bola bulat sendi juga menyediakan alat yang sangat andal untuk menentukan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin juga harus diandalkan saat sisa-sisa berasal dari tulang panjang dan akurasi hingga 95% tercapai. Antropometri lebih sering digunakan dalam jenis kelamin sisa-sisa kerangka. Di seluruh dunia, berbagai penelitian telah dilakukan pada penentuan jenis kelamin. Dari varieta tulang manusia yaitu tengkorak, panggul, tulang panjang, skapula, klavikula, dan tulang seperti metatarsal, metacarpal, falang, patella, tulang belakang, tulang rusuk, dan lain-lainnya. Yang kelima ada determination of race. Penentuan ras tidak sesederhana itu, meskipun ada beberapa studi statistik multivariat dari pengukuran spesifik tengkorak dan beberapa tulang panjang. Ini masih salah satu yang paling banyak area bermasalah identifikasi kerangka. Ras penentuan semakin diperumit oleh faktor utama lainnya, yaitu seseorang mungkin menemukan variabilitas intrinsik dalam setiap jurusan populasi, perkembangbiakan, genetik, atau kelompok endogami. Yang keenam itu ada practical implication and reliability in anthropometry. Presisi dalam antropometri adalah yang paling penting, membutuhkan banyak latihan. Kesalahan paling umum di antropometri adalah memposisikan tubuh atau tulang, membaca pengukuran dan pencatatan. Untuk meminimalkan kesalahan ini, prosedur standar untuk merekam pengukuran ini harus digunakan yang diakui secara internasional. Mungkin itu sedikit penjelasan resume PSKE yang sudah saya kerjakan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.